Musuh kita selalu berusaha menakut-nakutkan kita, supaya kita takut menderita, supaya kita takut susah, karena kita maunya bahagia. Hidup ini maunya bahagia, tetapi iblis justru pakai itu menjadi alat untuk menyerang supaya kita mengalami ketakutan. Sering dalam hidup ini kita tidak sadar kita terpenjara dan terperangkap oleh tipuan-tipuan dari musuh kita. Musuh kita ini begitu cerdik, begitu licik. Kalau dia tidak cerdik dan tidak licik, maka Adam dan Hawa tidak akan mungkin jatuh ke dalam perangkap. Jadi kita harus hati-hati. Musuh kita membuat kita terperangkap di dalam cara berpikir seperti ini. Dan dengan polosnya kita hidup di dalam jebakan ini bertahun-tahun. Kita mencari terus apa yang kita harapkan ini. Kita mengejar terus, kita berjuang terus untuk mendapatkan apa yang akan kita lepaskan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus menyadari di dalam hidup kekristenan kita, bukan kita bebas dari musuh. Hidup kekristenan kita justru kita harus sadar dan berawas-awas ada musuh yang selalu siap untuk menerkam kita. Siap untuk menyeret kita menjadi mangsanya. Karena kita harus menyadari bahwa musuh kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita berpikir atau merenungkan saat ini di depan kita ada singa yang dia mengaum, au, kira-kira apa yang menjadi respon kita? Kira-kira bagaimana perasaan kita? Senang? Takut? Gembira? Pasti dia sedikit yang akan menjawab, waduh kita takut, kita gentar. Memang. Justru singa mengaum dia untuk menakut-nakutkan musuhnya, lawan-lawannya. Supaya musuh-musuhnya itu hormat dan tunduk sama dia. Percaya bahwa ada singa yang sedang mengaum ini yang begitu kuat, yang begitu menggemparkan dan begitu menakutkan. Nah, iblis pun, musuh kita, setan itu, dia sering sekali mengaum kepada setiap manusia. Apa yang menjadi aumannya dia? Justru yang menjadi aumannya, kita tidak pernah sadar selama ini, kita sering sekali mendengar auman-auman daripada musuh kita, yaitu dia meneriakkan kepada kita, awas nanti kamu miskin, awas nanti kamu tidak disembuhkan, awas nanti kamu tidak berhasil, awas nanti keluargamu akan hancur. Lihat, musuh kita selalu berusaha menakut-nakutkan kita, supaya kita takut menderita, supaya kita takut susah, karena kita maunya bahagia. Hidup ini maunya bahagia, tetapi iblis justru pakai itu menjadi alat untuk menyerang, supaya kita mengalami ketakutan. Tidak sedikit kok, banyak orang yang merasa dia takut susah hidupnya, dia takut menderita. Firman Tuhan jelas katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan, dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia tidak pernah berhenti. Dia terus berjalan, dia terus mengaum, dia terus menakut-nakuti. Sadar tidak musuh kita pun, dia berjuang keras, dia menakut-nakuti manusia, supaya manusia itu takut miskin, takut menderita, takut tidak bahagia, takut segala sesuatunya tidak dicukupkan, takut menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Fakta. Kenyataan. Ini yang terjadi. Bahkan dia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita ini sebenarnya sedang dalam posisi diincar oleh musuh kita. Siap untuk diterkam kapanpun kalau kita tidak menyadari dan tidak berjaga
jaga. Jadi kita harus bisa berawas-awas setelah kita mendengar kebenaran ini. Ayo, ada bahaya yang terus mengincar kita. Ada bahaya yang tidak pernah berhenti. Dan kita harus dapat mengalahkan musuh kita ini. Untuk dapat mengalahkan musuh kita ini, kita harus terus senantiasa berjaga-jaga setiap saat di dalam hidup kita. Jangan sampai justru kita terseret oleh tipuan-tipuan daripada musuh kita ini. Kita harus bisa mengerti. Sering sekali manusia dalam hidup ini terperangkap, terpenjara, karena dia merasa dia tidak mau susah, dia maunya bahagia, dia hidup dengan cara dunia terus-menerus. Ya memang, sejak kita dilahirkan, kita menerima filosofi dari dunia ini. Kalau kita besar nanti jadi orang, supaya kita sukses. Ini filosofi yang kita terima. Kita berjuang dan mencari makan, mencari nafkah, bekerja keras, hanya demi untuk menyenangkan diri kita sendiri. Lalu apakah kita tidak boleh bekerja keras? Lalu apakah kita tidak boleh mencari nafkah? Boleh dan harus. Justru kita harus bertanggung jawab semuanya itu demi Tuhan kita. Kita harus tunjukkan tanggung jawab kita, bukan sebaliknya. Tidak sedikit, banyak orang Kristen yang akhirnya malas-malasan bekerja. Dia merasa, ya percaya Tuhan Yesus, Tuhan pasti berkati. Padahal kita harus bekerja, ada bagian kita. Nah, masalahnya kita tidak pernah mau menyelesaikan bagian kita. Kita terperangkap di sini oleh jebakan-jebakan musuh. Kita merasa percaya Tuhan Yesus, semua everything is okay. Kita berdoa, tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, semua selesai. Tapi kita tidak mau melakukan bagian kita. Apakah Tuhan tidak akan memberkati kita? Dia pasti memberkati. Masalahnya mau tidak kita bekerja? Mau tidak kita berusaha? Apa bedanya kita sama orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Mereka yang tidak percaya banyak yang rajin, banyak yang sukses, banyak yang kaya, banyak yang bahagia, hanya karena dia ulet, dia mau bekerja keras. Tetapi kenapa banyak orang Kristen mengalami kemiskinan? Katanya Tuhan pasti memberkati. Katanya segalanya pasti Tuhan cukupkan. Kalau kita merenungkan kondisi ini, jelas tidak sedikit orang Kristen dia malas bekerja. Ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merasa cukup, Tuhan pasti berkati, tidak perlu bekerja keras. Bahkan kalau perlu berdoa menolak di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak untuk kerja keras. Ini yang terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sering dalam hidup ini kita tidak sadar kita terpenjara dan terperangkap oleh tipuan-tipuan dari musuh kita. Musuh kita ini begitu cerdik, begitu licik. Kalau dia tidak cerdik dan tidak licik, maka Adam dan Hawa tidak akan mungkin jatuh ke dalam perangkapnya. Jadi kita harus hati-hati. Kelihatannya wajar, tapi wajar bagi dunia. Kelihatannya normal, tapi normal bagi dunia. Kita maunya hidup menikmati bahagia. Katanya hidup kan cuma satu kali, berarti kita harus bisa menikmati hidup ini. Nah ini jebakan. Hidup satu kali justru sebenarnya kita harus dapat mengisi dengan benar waktu hidup kita yang satu kali ini agar dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Bukan sebaliknya. Justru iblis, musuh kita ini, memutarbalikkan keadaan bahwa hidup yang satu kali ini, kita harus bisa bahagia di bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara, bukan kita tidak boleh bahagia. Siapa yang tidak mau bahagia di dunia ini? Kita juga pasti mau bahagia. Saya pun juga mau bahagia. Tapi masalahnya kalau kita terikat dengan kebahagiaan yang ada di dunia ini, kita terikat dengan segala percintaan dunia ini, yang pada akhirnya semua fasilitas, semua kenyamanan dunia ini, semua yang ada di dunia ini yang kita dapati, kita tinggalkan tidak? Kalau kita mati, kita masuk ke dalam peti, kira-kira sertifikat rumah kita yang mahal, yang mungkin harganya triliunan, dibawa masuk tidak ke dalam peti? Banyak yang saya tanya seperti itu bilang, tidak dibawa masuk. Nah ini, kira-kira ketika kita mati, logam mulia yang kita raih selama kita hidup, dibawa nggak ke dalam peti?
Walaupun banyak orang memasukkan harta benda ke dalam peti, coba yang dimasukkan barang-barang yang tidak berharga. Mungkin dimasukin disitulah pakaian, handuk yang mungkin sudah bau asem, sudah bau asin, bau tengik. Dimasukin, ya udah dimasukin aja. Tapi jam Rolexnya, sertifikat rumahnya, logam mulianya, bahkan belum dikubur saja jasad kita, itu sudah jadi rebutan mungkin keturunan-keturunan kita. Sudah jadi rebutan sebagai warisan. Ini loh yang kita perjuangkan selama kita hidup. Dan musuh kita membuat kita terperangkap di dalam cara berpikir seperti ini. Dan dengan polosnya kita hidup di dalam jebakan ini bertahun-tahun. Kita mencari terus apa yang kita harapkan ini. Kita mengejar terus, kita berjuang terus untuk mendapatkan apa yang akan kita lepaskan. Sering sekali kita berusaha dengan keras, berjuang dengan keras untuk meraih apa yang akan kita tinggalkan. Rumah mewah, deposito yang banyak, emas, permata, perak yang banyak. Semua itu akan kita tinggalkan. Tidak kita bawa mati. Dan itu usianya paling lama 70 tahun atau 90 tahun. Itu paling lama. Sekarang berapa lama kita kuat? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berapa lama kita bisa kuat di bumi ini? Kalau firman Tuhan jelaskan 70-90 tahun, itu 90 kalau kita dapat bonus. Berapa banyak sekarang ini? Karena kecerobohan kita, karena gaya makan kita yang tidak sehat, membuat kita akhirnya punya umur tidak panjang. Kita punya umur pendek. Nah, ini. Terus kita mengejar sisa umur hidup kita ini, mengejar untuk meraih apa yang akan kita lepaskan.